Salah satu peristiwa bersejarah yang kelak menginspirasi Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah panji kekuasaan Majapahit dengan Sumpah Palapa yang terkenal diilhami dari buah pemikiran Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Sebagai pelopor ekspedisi Pamalayu yang dimulai pada tahun 1275 sampai tahun 1286 Masehi, operasi militer yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari untuk menggalang kekuatan bersama menghadang dominasi pasukan Mongol di bawah Kekaisaran Agung Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Ekspedisi Pamalayu juga menegaskan kemana arah politik luar negeri Raja Kertanegara yang menolak mentah-mentah tawaran dari Kekaisaran Mongol untuk membayar pajak kepada Kekaisaran Kubilai Khan dengan memotong telinga delegasi yang dikirim. Keputusan paling fenomenal yang pernah dilakukan Raja Singosari tersebut menyatukan Nusantara dengan semboyan perluasan Cakrawala Mandawa merupakan perluasan pengaruh sampai keluar Pulau Jawa yang meliputi seluruh wilayah Dwipantara atau Nusantara. Raja Kertanegara mengirim 14.000 prajurit terbaiknya menuju Kerajaan Darmasraya Sumatera yang dipimpin Kebo Anabrang karena adanya ancaman serangan dari pasukan Mongol di bawah Kekaisaran Agung Kubilai Khan. Kitab Negara Kertagama menyebutkan ekspedisi Pamalayu untuk menjalin kerjasama yang baik antara Jawa Dwipa dengan Swarna Dwipa. Hal tersebut dipertegas dengan penemuan Arca Amogapasa dan Prasasti Padang Roko merupakan hadiah persahabatan Raja Kertanegara kepada Raja Darmasraya, Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Ekspedisi ini adalah untuk menggalang kekuatan di Nusantara di bawah komando Kerajaan Singosari menahan serangan Mongol dengan menggunakan Swarna Dwipa menjadi benteng. Pertahanan kedua oleh Kerajaan Singosari. Setelah bertahun-tahun pasukan Singosari berada di tanah Melayu Sumatera, namun pasukan Mongol tak kunjung datang menyerang Kerajaan Darmasraya, alhasil pertikaian kecil antara pasukan Melayu dan Singosari kerap terjadi karena masalah sepele. Para penduduk juga sering berdatangan untuk mengadu kepada Raja Darmasraya perihal tanamannya yang dicuri oleh beberapa pasukan Singosari yang kelaparan karena pasokan makanan yang sudah menipis di sisi lain. Kerajaan Darmasraya juga mengalami kesulitan karena para petani Melayu mengalami gagal panen akibat kemarau panjang. Gesekan yang terus berlarut-larut mengakibatkan rasa saling curiga di antara para petinggi kedua kerajaan. Pertemuan demi pertemuan untuk bermediasi menemukan jalan buntu di masa yang sulit itu. Kemudian pada tahun 1268 terjadi bentrokan kecil antara kedua pasukan yang dimenangkan oleh pasukan Singosari. Dimungkinkan ada bentrokan susulan yang lebih besar. Namun atas pertimbangan kekuatan militer yang tidak seimbang, Raja Darmasraya mengakui tunduk pada kekuasaan Kerajaan Singosari di bawah Raja Diraja Kertanegara yang secara langsung menguasai dan mengendalikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Mengetahui ada pertikaian pasukan ekspedisi Singosari dan pasukan Darmasraya, Raja Kertanegara mengutus pembesar kerajaan untuk pergi ke Darmasraya membawa Arca Amogapasa untuk meredam amarah raja dan seluruh warga kerajaan Darmasraya. Bersama 4.000 prajurit elit Singosari untuk menegaskan bahwa Kertanegara tetap konsisten menyatukan Nusantara demi melawan pasukan Mongol sebagai musuh bersama. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa pasukan Pamalayu yang berangkat tahun 1275 Masehi akhirnya pulang ke Jawa 10 hari setelah kepergian pasukan Mongol tahun 1294. Kepulangan pasukan Singosari membawa 2 putri Melayu yang diserahkan ke Raden Wijaya, yakni Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak kemudian diperistri oleh Raden Wijaya, yang kemudian melahirkan Jayanegara, kelak akan mengganti Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit kedua. Sedang Dara Jingga melahirkan seorang anak laki-laki bernama Tuhanku Janaka atau Mantrolot Warmadewa yang identik dengan Aditya Warman yang kemudian hari menjadi raja di Malayapura.
Ekspedisi Pamalayu memperoleh hasil yang gemilang namun tidak dengan Kerajaan Singosari dan Raja Kertanegara, yang runtuh dan tewas dalam pemberontakan Jayakatwang. Mengetahui bahwa Singosari sudah runtuh, maka Raden Wijaya meyakinkan dan sangat berharap Kebo Anabrang mau bergabung dengan Kerajaan Majapahit yang baru saja mengusir pasukan Tartar Mongol. Dengan pertimbangan matang maka Kebo Anabrang pun berhasil dibujuk dan ikut bergabung memperkuat posisi Kerajaan Majapahit sebagai penerus Kerajaan Singosari dengan tambahan pasukan sebanyak 18.000 prajurit Pamalayu yang kembali ke Pulau Jawa. Demikian cerita ekspedisi Pamalayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan video-video terbaru seputaran Babat Nusantara dan mantra kuno lainnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.